baik dong pastinya. Kalau Kanggi gimana? Sehat dong. Nah, sekarang aku mau nyoba Bang Evan dulu nih. Halo Bang Evan, apa kabar? Sehat. Hai Bang Anto. Apa kabar Bang? Sehat. Nah, ada satu lagi nih Kak yang mau kita sama. Siapa? Adik-adik di rumah. Oh iya, coba Kanggi yang sapa adik-adik di rumah. Kita tes dulu semangatnya adik-adik ya Kak. Laskar Kristus. Yes, yes, yes. Apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis, amin. Nah, suaranya sih kayaknya kedengeran sampai sini ya Kak. Wah, berarti udah semangat Udah Kak. semangat. Nah, supaya tambah semangat kita mau nyanyi nih Kak. Lagu apa Kak? Lagu Karnas. Bentar lagi bulan Desember, kita mulai Natal, kita jadi lagunya lagu Natal. Lagu Oh. Ding 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 Lonceng Berbunyi. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ayo Bang. Selamat Hari Natal, lonceng berbunyi, tanda bersuka bersama-sama kita sambut. Mari semua bersukaria karena hari Natal kini telah tiba. Hey, ding 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 lonceng berbunyi, ding 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 Natal telah tiba. Hey, ding 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 lonceng berbunyi, ding 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 selamat hari Natal. Ini capek gak sih? Iya capek ya. Kayak kita kurang olahraga deh Kak. Olahraga, iya bener Kak. Nafasnya ngos-ngosan. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Kita mau menyiapkan hati kita. Sebelumnya kita mau bernyanyi Bapakku datang padamu. Ayo Bang. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat yang masih boleh Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami, juga kesempatan beribadah walaupun dalam kondisi pandemi. Kami masih beribadah di rumah, kiranya itu semua tidak mengurangi sukacita kami dalam memuji nama Tuhan.
Tuhan yang sertai kami dalam ibadah kami, berkati hati dan pikiran kami untuk kami boleh beribadah dengan penuh hikmat. Inilah doa dan permohonan kami, di dalam nama anak-Mu kami berdoa ucap syukur. Amin. Ya, Kanggi. Sekarang kan kita dalam suasana menyambut Natal nih. Betul. Gimana kalau minggu ini kita nyanyi lagu-lagu Natal aja, Kak? Wah, ide bagus Kak. Biar makin kerasa ya sukacita Natalnya. Pastinya dong, Kak. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu Natal. Judulnya apa tuh, Kak? Dari Pulau dan Benua. Ayo, Bang. Sambil bertepuk tangan. Sekarang kita mau baca hukum Taurat Tuhan nih Kak. Untuk minggu ini terambil dari titah yang keberapa, Kak? Ada dua Kak, yang pertama titah keempat dan yang kedua titah yang ke-9. Kita baca bergantian ya Kak. Iya. Dari kakak titah keempat, nanti kami titah yang ke-9. Oke. Kita mulai dari titah keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah yang ke-9, jangan engkau mengucapkan saksi dusta akan sesamamu manusia. Nah itu dia Kak, hukum Taurat kita buat minggu ini diambil dari titah keempat dan ke-9. Adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab kita nih Kak. Oh iya, adik-adik boleh siapin Alkitabnya, tapi jangan dibuka dulu karena kita mau nyanyi. Nah, karena tadi kita bilang mau nyanyi lagu-lagu Natal, jadi kita nyanyi lagu Natal juga nih Kak. Judulnya Hai Dunia Gembira. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Bersama
epistel kita Pauli diambil hari Minggu ini dari Amos 5 ayat 24 Kak. Itu juga ayat hafalan kita kan Kak, betul bulan ini. banget. Nah, Adik-adik udah buka belum Alkitabnya? ayo dibuka Alkitabnya. Amos ada di Perjanjian Lama. Nah, udah Kita baca sama-sama ya Kak. Kita baca sama-sama. 1, 2, dari alamatnya Kak. ya. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, itu dia episode kita minggu ini. Sekali lagi Kak. Oh, boleh. Biar pada lebih hafal lagi. Kita baca sekali lagi ya Kak. 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Oke. Ya, adik-adik boleh tutup Alkitabnya tapi jangan disimpan dulu. Ya. Sekarang kita mau ngapain nih Kak? Mau nyanyi lagi dong Kak, supaya tetap sukacita. Oh ya, kita mau memuji Tuhan lagi. Kita nyanyikan lagu Percayalah kepada Tuhan. Ayo dong. Bang. Dari adik-adik Kak. Oh iya, udah ada yang ngirim ya Kak? Oke. Kita saksikan sama-sama yuk. Selamat pagi kakak sekolah minggu. Nama saya Raina Manurung. Amos 5 ayat 24 dan 2020 dan tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Nama saya Angelika dari kelas Tanggung. Sekarang saya akan menghafalkan ayat hafalan bulan November dari Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Amin. Wah, keren-keren banget ya Kak Anggi. Pinter-pinter nih anak sekolah minggu ya Kak? Pastinya dong, namanya juga anak Tuhan Kak. Ya, betul. Nah, Kak, kalau misalkan buat adik-adik yang belum kirim, terus mau kirim caranya gimana Kak? Nah, buat adik-adik yang belum kirim, bisa melalui mama papanya, direkam, dan dikirimkan melalui WhatsApp ke guru kelas masing-masing. Oh. Ditunggu paling lambat hari Rabu ya adik-adik, supaya bisa tayang minggu depannya. Oke, jangan lupa ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau baca bersama-sama lagi ya Kak, ayat hafalannya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amos 5 ayat 24. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air
dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Nah, Ya, itu dia ayat hafalan kita. Sekarang kita mau siapin hati kita nih, Kak. Kita mau dengarkan firman Tuhan ya, Kak? Betul. Oke, kita Mau siapkan nyanyi. hati kita. Kita nyanyikan lagu. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ayo, Bang. Siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, ku Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita untuk hari ini, yaitu Minggu ujung tahun Perhuriaun
yang sekaligus hari peringatan untuk orang meninggal dari tengah-tengah kita. Nats yang akan kita angkat menjadi khotbah pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Demikian firman Tuhan. Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan ulang secara khusus ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Anak-anakku yang dikasihi Kristus, seperti yang saya katakan tadi, kita pada hari ini akan mengingat orang-orang atau saudara-saudara kita yang telah lebih dulu meninggal dari kita. Dalam minggu dewasa akan dibacakan nama-nama orang yang meninggal 1 tahun ini, mulai Desember 2019 sampai bulan ini akan dibacakan untuk mengingatkan kita bahwa saudara-saudara kita telah meninggal mendahului kita, dan juga mengingatkan kita bahwa semua orang juga akan meninggal sama seperti mereka yang meninggal atau yang lebih dulu meninggal dari kita. Apa gunanya kita mengingat mereka-mereka yang telah meninggal dunia? Kita akan mengingat bahwa semua orang akan meninggal sama seperti mereka yang telah mendahului kita. Tetapi ada yang harus kita catat dalam kehidupan orang percaya, kehidupan orang Kristen, kehidupan yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa siapapun yang mati, sama seperti saudara-saudara kita yang telah mati, masih ada harapan bahwa mereka telah masuk ke kehidupan yang baru melalui kepercayaan, melalui kebangkitan, melalui hidup yang telah disediakan oleh Yesus kepada siapapun yang percaya kepadanya. Ini menjadi penghiburan dan sukacita bagi kita, supaya kita jangan terlena dalam penderitaan, supaya manusia tidak terlena karena keterpisahan kita dengan mereka yang telah lebih dulu meninggal. Karena orang yang percaya, hidup atau mati, tetap di dalam Tuhan. Bahkan yang lebih indah yang telah dikatakan Yesus kepada Marta, barang siapa yang percaya kepada Yesus, bahwa siapapun yang sudah mati, tetapi dia akan hidup, dia akan bangkit, karena Yesus telah bangkit dan hidup dari kematian. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Kristus, ini menjadi sukacita bagi anak-anakku yang mengatakan bahwa orang percaya akan hidup walaupun sudah mati. Saudara-saudaraku, anak-anakku sekolah minggu mungkin pernah melihat orang meninggal, pernah melihat orang mati. Tentu harus kita katakan itu telah mati, mereka telah mati dan meninggal, telah berpisah dengan kita, dengan manusia yang hidup sekarang. Tapi itu menjadi jalan baru untuk menerima kebangkitan, sama seperti Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, sama seperti Kristus hidup dari kematian itu.
sehingga dia memiliki hidup yang baru, sehingga dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang yang percaya, mempersiapkan tempat bagi kita di tempat yang telah disediakan Allah. Orang percaya akan hidup walaupun sudah mati, sama seperti manusia-manusia atau orang-orang yang telah kita lihat mati di dunia ini, tetapi mereka akan dihidupkan. Orang yang dihidupkan ini menjadi suatu pandangan yang harus kita lihat dari sudut iman kepercayaan kita. Kalau dari sudut pemikiran manusia dan ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu yang dipelajari di dunia ini, itu sulit kita terima. Bagaimana mungkin yang sudah mati akan hidup kembali? Bagaimana manusia yang telah meninggal akan hidup kembali? Tentu itu sulit dan tidak akan mungkin kita terima dengan otak kita, dengan pikiran manusia saja. Tetapi itu bisa kita terima, bisa kita yakini hanya dengan kepercayaan kita. Dan ini kekhususan, keistimewaan, keunggulan orang Kristen, orang yang percaya kepada Kristus. Ini keunggulan anak-anak di sekolah minggu yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa di balik kematian orang atau di balik kematian seseorang, di balik kematian kita di dunia ini, kita akan menerima hidup kembali, kita akan menerima kehidupan yang baru karena Yesus yang telah mati telah bangkit. Ini menjadi contoh dan menjadi kenyataan yang harus kita yakini dan percaya bahwa kita akan hidup kembali dan akan bangkit kembali ke kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Ini menjadi penghiburan kepada anak-anakku, kepada anak sekolah minggu dan semua kita yang mendengar khotbah ini. Mungkin kita menderita karena kematian keluarga kita. Mungkin kita menangis karena ditinggal oleh orang-orang yang kita kasihi dan kita sayangi. Tapi ingatlah, kematian daging, kematian itu bukan itu akhir dari segala sesuatu. Justru itu adalah lompatan baru ke kehidupan yang baru. Ini membuat kita bersuka cita. Dengan kata yang lain bisa kita katakan, karena Yesus bangkit dari kematian, itu akan merubah duka cita kita menjadi sukacita. Itulah keistimewaan, itulah kehebatan, itulah keluar biasaan kehidupan orang percaya. Tidak tinggal di dalam duka cita, tetapi akan bersuka cita karena Kristus telah bangkit, karena Kristus telah hidup dari kematian. Dan ini menjadi kehidupan bagi kita, dan ini menjadi kebangkitan bagi orang percaya, bagi orang Kristen, bagi orang yang ikut Yesus di dalam hidupnya. Anak-anakku sekolah minggu yang dikasihi Kristus, tentu ini juga akan mengingatkan kita bahwa orang-orang yang telah meninggal, orang-orang yang kita kasihi yang telah meninggalkan kita, dia tidak mati untuk selama-lamanya. Mungkin nenek kita telah meninggal, mungkin ada orang tuanya yang telah meninggal, mungkin ada kerabatnya atau mungkin keluarga yang lain yang telah meninggal. Ingatlah, ini menjadi sukacita bagi kita bahwa tidak mati untuk selama-lamanya. Orang yang telah diselamatkan, orang yang telah dibangkitkan Yesus, karena Yesus telah lebih dulu bangkit, lebih dulu hidup kembali, dan ini menjadi jaminan kehidupan dan kebangkitan bagi kita. Orang-orang yang kita kasihi akan bangkit kembali. Dia akan bersama-sama dengan Tuhannya, dia akan bersama-sama dengan yang dia percayai, dia akan bersama-sama dengan kita di surga kelak. Karena tujuan kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Tujuan kehidupan orang Kristen, tujuan kehidupan orang percaya bukan hanya di dunia, bukan hanya di bumi,
Bukan hanya kehidupan yang fana ini, di dalam kehidupan di dunia yang kita nikmati sekarang, tetapi ada kehidupan yang lebih panjang lagi. Ada kehidupan yang kekal yang telah disediakan Tuhan bagi kita dan bagi orang percaya. Anak-anakku sekolah minggu, mungkin dalam minggu ini kita akan mempelajari di dalam kehidupan kita, mempelajari bagaimana pengenalan orang Kristen tentang kematian itu, bagaimana orang Kristen menanggapi dan merespon tentang kematian itu. Kematian itu bukan yang terakhir. Kematian itu hanyalah suatu proses untuk memulai hidup yang baru. Karena dengan kematian itu kita akan memasuki pintu kehidupan yang baru. Itu menjadi jaminan bagi kita. Itu menjadi jaminan bagi orang percaya. Itu menjadi jaminan bagi anak-anak kami sekolah minggu, bahwa kita telah akan memasuki dan memiliki kehidupan yang kekal. Kesanalah kita arahkan iman dan kepercayaan kita. Untuk itu, mari kita mempertajam keimanan kita. Tetap percaya kepada Yesus. Belajar tentang firman Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita dikuatkan, supaya kita semakin mengenal, semakin percaya menghadapi dunia, menghadapi kematian, menghadapi perpisahan dengan saudara-saudara kita di dunia ini. Karena kita akan masuk ke kehidupan yang kekal, yang telah dijamin, yang telah dimeteraikan Yesus di dalam kematian dan kebangkitannya, supaya kita memiliki kehidupan kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang telah mengajarkan kepada kami melalui minggu kami dan ibadah kami pada hari ini, bahwa Tuhan telah menyediakan kebangkitan dan hidup yang kekal bagi kami. Dan ini menjadi sukacita bagi kami. Biarpun kami berduka cita karena kematian yang kami kasihi, mungkin saudara-saudara kami, keluarga kami telah tahu bahwa kematian daging bukan itu akhir segalanya, tetapi itu adalah langkah selanjutnya yang akan kami terima di dalam dunia ini, supaya kami memasuki kehidupan yang kekal. Kuatkan kami untuk selalu percaya kepada Yesus yang datang ke dunia ini, yang telah bangkit dari kematian, telah mengalahkan kematian ke kehidupan yang baru. Itu menjadi jaminan bagi kami, bahwa kami juga yang percaya kepadanya akan bangkit dari kematian, bahwa kami akan hidup kembali untuk bersama-sama dengan Engkau. Kami mengingat saudara-saudara kami yang telah meninggal dari antara kami, supaya Tuhan menguatkan orang-orang yang ditinggalkan. Tuhan menghiburkan mereka dengan selalu Roh-Mu yang kudus mengajar mereka untuk mempercayai Engkau, agar mereka bisa merubah duka cita menjadi sukacita di dalam hidupnya. Karena setiap orang percaya telah Kau jamin akan memiliki hidup yang kekal, akan memiliki kebangkitan dari kematian untuk hidup selama-lamanya. Kuatkan anak-anak kami untuk selalu memegang iman kepercayaan kepada Yesus yang telah memenangkan kematian itu, sehingga mereka tidak diombang-ambingkan ajaran-ajaran dan pemahaman-pemahaman dunia yang menyesatkan pikiran dan iman kami. Dan tolong kami agar kami selalu berpegang bahwa kehidupan yang kekal telah Kau sediakan bagi semua yang percaya, bagi semua orang yang mengikut Engkau.
Di dalam Yesus Kristus, terima dan sempurnakanlah doa kami. Amin. Ya, tadi kita sudah dengar-dengaran dengan firman Tuhan adik-adik. Nah, sekarang kita mau ngasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau memberikan persembahan. Betul. Nah, caranya karena kita masih di rumah aja, jadi kita bisa titipin lewat mama atau papa supaya diserahkan ke kantor gereja setiap hari Selasa, Jumat, dan Sabtu, atau bisa juga dikirimkan melalui rekening gereja yang tertera di warta jemaat kita. Ya, kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan sambil mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Terima Sukacita Surga. Ayo. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang akan peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya, sebelum menutup ibadah kita pada hari ini, kita mau ngasih pengumuman dulu nih Kak buat adik-adik. Silakan Kanggi. Karena yang seminggu-minggu sebelumnya kita sudah umumin tentang Natal, kita mau tanya nih Kak, adik-adik udah pada ngumpulin video nih atau belum ya? Kalau misalkan belum, adik-adik masih boleh mengirimkan sampai terakhir hari ini, minggu ini ya. Adik-adik, jadi buat adik-adik yang masih mau kumpulin video bersama keluarganya, terakhir dikirim hari Minggu ini. Ya. Oke, ya tuh. Nah, ada pengumuman apa lagi Kak? Ya, karena masih dalam situasi yang pandemi gini nih Kak, kita mau ngingetin juga buat adik-adik untuk menerapkan 3M. Apa aja tuh Kak? Yaitu mencuci tangan, memakai masker kalau misalnya keluar, dan yang gak kalah penting menjaga jarak ya, supaya semuanya aman dan tetap sehat. Adik-adik jangan lupa ya untuk selalu makan makanan yang sehat, makan yang banyak supaya terhindar dari virus. Oke? Sampai di sini dong ibadah kita Kak. Sampai bertemu lagi. Sampai jumpa. Dadah.